Terima kasih Bang Karni. Taruh konek malam mulu nih. Saya akan mulai dari kesepahaman kita tentang politik identitas. Sebenarnya bangunan narasi kebangsaan kita sejak bangsa ini ada itu kesepakatan kita lebih pada narasi membangun kebersamaan di dalam berbagai identitas yang berbeda, yaitu politik kebangsaan, atau kita kumpul bareng-bareng menjadi satu bangsa ini dengan menggunakan dalam hal ini adalah mempertajam perbedaan-perbedaan kita atau identitas kita. Identitas kita itu secara horizontal jelas ya. Saya Jawa, ya kan. Kemudian ada Batak, ada Sunda, ada Minang, ya kan. Kemudian juga ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, ya. Kemudian juga dari bahasa, dari berbagai macam identitas yang sebenarnya alat pembeda dari seseorang atau kelompok terhadap orang lain. Ini sebenarnya hal yang penting kita batasi dulu. Identitas itu apa? Identitas adalah ciri seseorang atau kelompok sebagai alat pembeda dengan kelompok lain. Nah, kita syukuri bahwa identitas bangsa yang begitu multikultural ini, yang begitu beragam ini, sebagai satu anugerah. Perbedaan kita ini sebagai satu yang harus kita syukuri karena kita ini dengan identitas agama yang banyak, ya, dengan identitas suku yang banyak, dengan identitas bahasa yang banyak, sampai kulinernya, tariannya yang begitu banyak, ini adalah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anugerah dari Sang Yang Widi. Karena ada sebagian yang melihat bahwa kebinekaan ini adalah satu kutukan. Satu yang ingin seolah-olah perbedaan ini membuat ketidaknyamanan oleh satu kelompok. Itu ada yang demikian. Nah, saya teringat bagaimana waktu itu kesepakatan kita, kalau salah mau nanti dikoreksi ya, pada saat Piagam Jakarta, yang mana dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa, dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, itu kemudian dalam hal ini saya tegas saja, KM Hasyim Asy'ari dengan Ki Bagus Hadikusumo ketemu dengan putusan wilayah timur yang sebagian besar adalah non-muslim, yaitu Maramis. Ada kalimat yang sangat indah yang saya baca buku dari Abi Kusumo, resume sidang BPUPKI dan turunannya ya, catatan-catatan di belakangnya. Kalimatnya kurang lebih gini. Maramis bilang, kami memahami betul kenapa sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam itu menjadi sila di dalam dasar negara Pancasila. Kami mengerti betul kenapa ada 7 kata itu, lebihnya begitulah. Karena memang umat Islam di Jawa ini dan Sumatera itu sebagian besar adalah memeluk agama Islam dan wilayahnya itu ya wilayahnya mayoritas yang dihuni umat Islam. Satu yang saya menggelitik betapa identitas yang heterogen yang majemuk ini tetap membawa semangat multikulturalisme. Tapi kami dari wilayah timur yang sebagian besar adalah non-muslim atau tidak beragama Islam, dengan dicantumkannya 7 kata itu, apa berarti kami ini tidak akan diikut sertakan menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebihnya begitulah. Dia tidak menolak 7 kata. Dia tidak menolak sila 1 dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Tapi cara penyampaiannya, dengan dicantumkannya 7 kata itu, kami yang dari wilayah timur ini tidak ada mayoritas Islam. Jadi kalau 7 kata itu tidak dicoret kira-kira, wilayah Pancasila NKRI dengan 7 kata itu mungkin hanya Jawa dan Sumatera itu. Tambah tempatnya Kang Fakhri di NTB gitu. Kang Fakhri kalau ke NTT pakai visa gitu. Papua mungkin tidak akan balik ke kita. Karena Belanda juga menggunakan sistem ini. Karena syarat negara itu ada wilayah, ada umat dan ada pemerintahan. Nah, tetapi cara diplomasi menyampaikan hal yang sangat sensitif, kami memahami betul dan mengerti betul kenapa 7 kata itu dicantumkan, karena itu keyakinan umat Islam yang mayoritas ada di Jawa dan Sumatera, kurang lebihnya gitu. Nah, kenapa Ki Hasyim Asy'ari dan Ki Bagus dari kelompok agamis muslim waktu itu akhirnya bisa, kan kasus istiqoroh itu, Ki Hasyim, Ki Bagus sebagai seorang Muhammadiyah langsung rasional mencoret 7 kata itu bersatu turunannya. Ini identitas dalam rangka penguatan terhadap negara kesatuan.
politik identitas yang memperkuat kebangsaan. Kemudian ada tuntutan dari Aceh soal keadilan sosial. Papua merdeka itu yang salah tuntutan merdekanya. Tetapi alasan mengapa tuntutan merdeka bahwa ada eksploitasi di wilayah Papua untuk kepentingan pembangunan di Jawa yang dituntut tidak adil. Ya. Yang masyarakat Aceh menuntut otonomi khusus karena mungkin juga dirasa tidak adil. Ini adalah perjuangan atas dasar identitas untuk menuntut keadilan sebagai wilayah atau negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak salah. Masyarakat Dayak menuntut karena eksplorasi sumber daya alam, kayunya yang dipotongi yang hanya untuk pembangunan di wilayah Jawa. Itu adalah tuntutan-tuntutan keadilan di dalam politik identitas demi penguatan terhadap negara kebangsaan. Maka dijawab dengan pembangunan Jokowi dengan Indonesia sentris infrastruktur untuk interkoneksitas supaya resources kita ini bisa lebih produktif untuk keadilan sosial yang teknokratik. Saya melihat ini yang namanya politik identitas dalam arti hal yang fundamental yaitu perkemanusiaan yang menuntut adanya rasa keadilan, yang itu semua menjadi sesuatu dalam kaitan kita sebagai bangsa yang multikultur yang membuat aspek kebangsaan kita. Dan wong Jawa saja ya sadar bahwa pembangunan nggak bisa Jawa sentris. Ya harus NTB juga harus terlibat, Papua harus terlibat, Aceh harus terlibat. Maka pada saat dibangun jalan tol Bakuni Aceh sangat paham karena Indonesia. Dan kalau itu tuntutan masyarakat Papua, masyarakat Aceh, masyarakat Sumatera, masyarakat Kalimantan sangat bisa dipahami dengan tuntutan mungkin orang Dayak, orang Papua, orang Aceh, orang Minang sangat paham. Ini tidak dalam kaitan politik identitas yang negatif. Terus dari mana negatifnya? Masalah politik identitas menjadi negatif pada saat politik identitas ini dijadikan sebagai satu alat saja, dijadikan sebagai sarana kerakusan kekuasaan untuk mendapatkan posisi dengan cara-cara yang mengglorifikasi perbedaan-perbedaan yang Islam menggunakan seolah-olah karena keislamannya itu saja dia perlu mendapatkan kekuasaan. Yang Kristen merasa ini daerah Kristen lebih penting dipimpin oleh orang Kristen. Yang di Hindu Bali merasa ini wilayah Hindu Bali, maka orang Hindu yang paling tepat memimpin Bali. Dan akibat dari penggunaan politik identitas yang digunakan sebagai cara yang kadang entah dampak atau ekses, Bung Rocky bisa tanya, bisa tahu nih. Ini dampak atau ekses yang biadab, ya kan? Biadab. Yang kadang yang beda identitas agamanya itu kemudian didiskriminasi. Ya. Saya katakan dimanapun ini, ya. Mau yang di daerah mayoritas Kristen, yang mau daerah Hindu, mau daerah Islam. Ini menjadi sesuatu yang akhirnya tidak ada kaitannya juga setelah dia dapat kekuasaan. Ya. Apakah kaitannya akan lebih memakmurkan umat Islam setelah dia akan dengan menggunakan Islam itu mendapatkan kekuasaan? Setelah mereka menggunakan Hindunya, juga orang Hindunya akan makmur? Atau dengan menggunakan Kristennya, orang Kristennya akan makmur? Tidak ada kaitan juga. Atau mendulang dengan Dayak, pilih Dayaknya, terus Dayaknya akan makmur? Karena politik identitas ini adalah sesuatu cara yang menegasikan rasionalitas kita dalam sistem demokrasi kita. Ini yang terjadi. Terus bangunan kita mau berhidup berbangsa, bernegara bareng-bareng ini kan dirusak. Politik identitas dalam rangka itu digunakan dalam mewujudkan keadilan sosial, it's okay. Dalam mewujudkan cara-cara berkemanusiaan dan berkebudayaan, oke. Di dalam rangka memperkuat persatuan, oke. Kalau begitu saya merdeka, yo jangan. Udahlah, alasanmu apa? Alasannya dibereskan, kamu tidak merdeka. Persatuan Indonesia. Jadi bedakan Bung Karni antara politik identitas sebagai suatu keinginan menuntut keadilan, menuntut adanya suatu bentuk kemanusiaan yang lebih merata, ya. Tuntutan sosial, tuntutan ekonomi, minta BBM satu harga, wajar. Ini Papua kenapa BBM-nya harganya 3 kali lipat? Kenapa hari ini harga daging di Aceh jauh lebih mahal daripada Jawa? Kami orang Aceh minta, bisa. Katanya satu kesatuan ekonomi, bisa. Ini pakai identitas Aceh. Begitu juga orang Dayak. Saya tidak melihat hal-hal yang sebenarnya awal-mualnya politik identitas negatif, termasuk di dalam perumusan dasar negara kita. Itu didasarkan atas kesepahaman. Bangsa ini adalah multikultural. Bangsa ini adalah perbedaan yang harus dijunjung tinggi dan saling menghargai. Ada toleransi, ada pluralisme yang harus kita jaga. Atau mau kita obrak-abrik dengan politik identitas? Mari, sahkan saja.
Nggak benar Pak Jokowi ngomong itu. Gunakan politisasi agama, gunakan politisasi suku, gunakan politisasi identitas primordial kita ini untuk mendulang kekuasaan di daerah masing-masing. Begitu, mau begitu. Saya kira tidak, Bung Kane, karena di dalam berdemokrasi kita itu adalah cara di dalam memperkuat aspek kebangsaan kita. Demokrasi kita harus lebih memperkuat aspek nation state kita. Ada kurang pincang-pincangnya, mungkin. Ada kurang-kurangnya, mungkin. Tapi jangan dirusak proses untuk membentuk kesadaran kita sebagai bangsa ini hanya dengan 5 tahunan dulu dapat jabatan dulu. Jadi menurut saya politik identitas dalam pengertian elektoral, dalam pengertian di dalam proses mengejar kekuasaan itu adalah suatu yang salah dan dampak atau eksesnya bisa biadab. Polarisasi ini berakibat konflik horizontal yang saya mungkin dengan Bang Fakri sudah bisa nongkrong ngopi bareng, yang Aguan sama Anies sudah bisa bereskan soal reklamasi, yang bawah belum beres. Ini fakta, ya kan? Kita elit ini begitu habis debat, habis kampanye bisa nongkrong bareng, yang di bawah terpolarisasi, ya kan? Kenapa kita nggak bisa ngitung ekses itu? Mendingan nggak usah kita kerjakan deh. Karena kematangan politik rakyat dan kematangan politik elit ini, demokrasi nggak bisa langsung seperti yang diharapkan Bung Rocky. Dia sebagai pengamat silahkan aja ngomong, kita dengarkan. Tapi dalam buat keputusan kita konteks dan kontennya selalu kita perhitungkan. Ini memberi penguatan kepada aspek kebangsaan kita. Karena kita hidup tidak bertujuan untuk berdemokrasi. Kesepakatan kita 17 Agustus, kesepakatan kita 18 Agustus adalah bagaimana bentuk negara kebangsaan. Yang selalu saya katakan, nation and character building, maka Bung Karno ngomong sosionasionalisme dulu, baru sosiodemokrasi. Dalam pengertian sosiodemokrasi tidak hanya demokrasi politik, tapi demokrasi yang wujud kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan negara kebangsaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada satu pertanyaan sederhana dari saya. Baik, Pak Arya Bima. Seorang pejabat kita mengatakan, kalau bukan orang Jawa, jangan bermimpi jadi presiden. Itu politik identitas atau bukan? Politik identitas yang itu tidak benar dalam narasi kebangsaan kita. Tidak benar. Mau orang Jawa, mau orang Sumatera, mau orang Papua, citizenship, setiap warga negara punya hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Tidak benar. Sejak proklamasi yang sebelumnya adalah Sumpah Pemuda, kita sudah sepakat bahwa politik kebangsaan kita itu adalah citizenship. Mau suku apa, mau agama apa, mau etnis apa, semua punya hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi kalau di sini ini orang Jawa yang pasti harus jadi presiden dan itu dijadikan sebagai narasi untuk mendulang elektoral. Katakanlah gini, saya tidak setuju kalau orang melarang atau tidak setuju dengan Anies karena dia orang Arab, gue gak setuju. Kalau itu orang PDI yang kampanye, pasti Ibu Mega akan menegur karena tidak sesuai dengan prinsip daripada ideologi yang kami yakini itu Pancasila. Baik, Pak Arya Bima. Sekarang